itu begitu sunyi, hanya dipecahkan oleh suara angin yang merayap di antara pepohonan. Di pinggir desa yang terpencil, berdiri sebuah kuburan tua, jauh dari hiruk pikuk kehidupan manusia. Udara terasa berat, hampir sulit bernapas, seakan ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Burung hantu bersuara parau, menambah kesan dingin dan menakutkan pada malam itu. Di tengah hutan lebat, di bawah bayang-bayang pohon besar yang menjulang, nisan tua berdiri angker, ditinggalkan waktu dan cerita. Beberapa sudah miring, sebagian ditumbuhi lumut tebal, dan di antaranya terdapat satu nisan yang hampir tenggelam dalam kegelapan, seolah menyimpan rahasia kelam. Tempat itu tidak seperti kuburan biasa. Di malam hari, segala sesuatu tampak berbeda. Ada semacam kekuatan yang mencekam dari balik pohon besar, dan ranting-ranting yang melambai pelan dihembus angin. Tidak ada cahaya selain dari rembulan yang pucat dan samar, seperti enggan menyinari tempat ini terlalu lama. Adi berdiri di tepi kuburan, matanya menatap lurus pada Nisan. Nisan itu seorang pria berusia 30-an, dengan wajah yang penuh ambisi namun tampak lelah. Selama bertahun-tahun, Adi mencoba mencari pasangan hidup, seseorang yang bisa bersamanya dalam suka dan duka. Tapi usahanya selalu gagal. Setiap hubungan berakhir dengan kesepian, membuatnya merasa semakin terasing. Di desa kecil ini, desas-desus tentang ritual-ritual mistis menjadi bisikan yang tersembunyi, sesuatu yang hanya dipercayai oleh mereka yang putus asa. Dan Adi adalah salah satunya. Baru-baru ini, seorang dukun memberitahu Adi tentang sebuah ritual kuno yang bisa memanggil sosok perempuan dari alam lain. Sosok ini bisa menjadi pasangan spiritual, seseorang yang tak akan pernah meninggalkannya, tak akan pernah mengkhianatinya, seorang istri yang tak akan pergi. Malam ini, Adi telah mempersiapkan segalanya. Pakaian putih yang dia kenakan, persembahan yang telah disiapkan, dan nisan yang telah ditunjukkan dukun itu, semuanya sudah sesuai dengan syarat. Ia berdiri di sana, di antara nisan-nisan itu, dengan hati yang berdebar kencang namun penuh harapan. Angin berhembus kencang, membawa suara yang seolah berbisik di telinganya. Adi merapatkan tangannya, menenangkan diri. Dia tahu ini bukan pilihan yang mudah, tapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mengusir kesepiannya. Dari ufuk timur hingga ke ujung barat. Malam semakin larut ketika Adi berjalan menuju kuburan tua yang ditunjukkan sang dukun. Ia mengenakan pakaian serba putih seperti yang disyaratkan. Kemeja panjang, celana, bahkan kain penutup kepala yang menutupi rambutnya. Dalam senyap malam, warna putih yang ia kenakan tampak mencolok, kontras dengan kegelapan yang melingkupi kuburan itu. Dukun, seorang pria tua dengan jenggot tipis yang hampir menutupi wajahnya, berdiri di samping Adi dengan tenang. Di tangannya, ia memegang mangkuk yang berisi berbagai persembahan bunga melati, sirih, dan segenggam tanah dari kuburan itu sendiri. Satu demi satu, dukun itu meletakkan persembahan di atas nisan seorang perempuan yang mati saat melahirkan, sesuai dengan petunjuk yang pernah ia dengar dari bisik-bisik cerita kuno. "Kamu harus kuat," bisik dukun itu kepada Adi. Suaranya hampir tidak terdengar. "Ritual ini tidak boleh dihentikan di tengah jalan. Kalau kamu berhenti, sesuatu yang buruk bisa terjadi." Adi menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegap. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan sosok yang bisa mengusir kesepiannya mendorongnya untuk melanjutkan. Rasa takut yang merayap di kulitnya coba ia abaikan. Ia berpikir, "Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan menyerah sekarang." Dukun itu mulai melafalkan mantra. Suaranya serak dan rendah, seperti suara angin yang menelusup di antara pepohonan. Suara itu menggetarkan malam, seolah memanggil sesuatu dari dunia yang lain. Semakin lama,
Suara dukun itu terdengar semakin menakutkan. Mantranya seperti mengundang sesuatu yang tidak boleh ada di dunia ini. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Daun-daun kering di tanah berputar di sekitar mereka. Dan bayangan-bayangan di sekitar pohon mulai terlihat bergerak. Seolah ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Adi merasa merinding. Namun ia memaksa dirinya untuk tetap diam. Ia ingat kata-kata dukun. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Persembahkan dirimu, kata dukun itu akhirnya. Matanya tajam menatap Adi. Berikan darahmu sebagai tanda ikatanmu dengan dia. Dengan tangan gemetar, Adi mengambil pisau kecil yang diberikan dukun itu. Lalu ia menggoreskan pisau itu di telapak tangannya. Darah menetes perlahan, jatuh di atas nisan itu. Dukun itu kemudian melanjutkan mantranya. Kali ini suaranya semakin dalam, seperti menggema dari tempat yang jauh. Sekelebat bayangan putih muncul di sudut mata Adi. Ia hampir tidak berani menoleh, tetapi ia bisa merasakan sesuatu. Sebuah kehadiran. Bayangan itu semakin jelas, perlahan berubah menjadi sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut panjang berantakan, dan mata yang dalam, penuh dengan kesedihan yang tak terkatakan. Sosok itu mendekat perlahan, pandangannya langsung tertuju pada Adi. Kuntilanak itu muncul di hadapannya. Jantung Adi berdetak kencang, kakinya terasa lemas. Sosok perempuan itu berdiri sangat dekat. Wajahnya pucat dengan mata hitam yang menatap langsung ke dalam jiwa Adi. Ia terlihat begitu tragis, begitu muram, tetapi juga begitu indah dalam cara yang menyeramkan. Adi merasakan ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi ia tidak bisa mundur. Kamu menginginkanku? Suara kuntilanak itu terdengar, lirih dan serak, seperti suara yang datang dari jauh. Kamu ingin aku menjadi pendampingmu? Adi menelan ludah, suaranya hampir tidak keluar. Iya, aku ingin kamu. Aku tidak ingin sendiri lagi. Kuntilanak itu mendekat, senyum tipis menghiasi wajahnya yang pucat. Kalau begitu, kamu harus setia padaku, katanya. Kamu tidak boleh mendekati perempuan lain. Kamu hanya milikku selamanya. Adi mengangguk merasa sialah, olah terhipnotis. Aku setuju, bisiknya. Hampir tak sadar dengan kata-katanya sendiri, kuntilanak itu lalu menunduk dan dengan lembut menyentuh wajah Adi. Sentuhannya dingin, seperti es, membuat Adi merinding, tapi ia tidak bisa menjauh. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah sesuatu sedang berpindah dari sosok itu ke dalam dirinya. Dalam ketegangan yang sunyi itu, mereka melakukan pernikahan spiritual, ikatan yang lebih kuat dari janji manusia biasa. Dukun itu mengakhiri mantranya dan menatap Adi dengan serius. Ingat Adi, kata dukun itu dengan nada tegas, kau sekarang terikat dengan dia. Kau tak boleh menikah dengan manusia lagi. Bahkan mendekati perempuan lain saja akan membuatnya marah. Kau milik dia selamanya. Adi merasa jantungnya berhenti sejenak. Kata itu berulang di kepalanya, terasa berat dan mencekam. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia sudah membuat pilihan, dan sekarang ia harus hidup dengan pilihannya. Kuntilanak itu menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum perlahan menghilang di tengah kabut yang semakin tebal. Malam kembali sunyi, hanya desah angin dan suara burung hantu yang terdengar. Adi menarik napas panjang, merasa tubuhnya lelah, namun anehnya tidak merasa sepi lagi. Setelah ritual itu, hidup Adi terasa berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat rumahnya tidak lagi terasa sepi. Setiap kali ia masuk ke dalam rumah, ada perasaan hangat yang menyambutnya, seolah-olah ia tidak lagi sendiri. Adi merasa aman, ada kehadiran yang tak terlihat di sekelilingnya, dan entah kenapa hal itu membuatnya nyaman. Di malam hari, saat Adi duduk sendirian di ruang tamu, ia bisa merasakan kehadiran sosok itu. Meskipun ia tidak melihat apa-apa, ada perasaan bahwa kuntilanak itu selalu ada di dekatnya, diam-diam memperhatikannya. Pada awalnya, ia merasa sedikit aneh, tetapi lama-lama
ia mulai terbiasa. Ia merasa lebih damai dari sebelumnya. Bahkan bisnisnya mulai menunjukkan kemajuan. Pelanggan semakin ramai dan untungnya bertambah. Namun, ada keanehan-keanehan kecil yang mulai terjadi. Malam pertama, Adi mendengar suara lembut, seperti suara tawa kecil. Suara itu terdengar dari ujung ruangan, samar dan jauh, tetapi cukup jelas untuk membuatnya berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah suara itu, namun hanya ada keheningan. Ruangan kosong. Mungkin hanya perasaanku saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tetapi malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini, sedikit lebih dekat. Tawa pelan, seperti suara perempuan. Suara yang seolah berasal dari dalam rumahnya sendiri. Adi mencoba mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah efek dari perjanjian yang telah ia buat. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kehadiran kuntilanak itu semakin nyata. Setiap malam, tanpa gagal, Adi mencium bau melati yang tajam, seperti bunga yang baru saja dipetik. Bau itu menyebar ke seluruh rumah, bahkan di kamar tidur. Kadang-kadang, saat ia berbalik tiba-tiba, ia merasa melihat bayangan seorang perempuan. Di sudut matanya sosok yang mengenakan pakaian putih, berdiri diam di ujung ruangan. Namun, setiap kali ia menoleh, sosok itu lenyap. Pernah suatu malam, ketika Adi sedang bersiap tidur, ia merasakan sesuatu yang dingin di dekatnya. Seperti angin malam yang merayap masuk tanpa izin. Ia memejamkan mata, mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi bau melati semakin kuat, memenuhi ruangan. Adi membuka matanya dan melihat sekilas bayangan perempuan di sisi tempat tidurnya. Tubuhnya terasa kaku, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menjerit, tetapi suaranya tertahan. Namun anehnya, ketakutan itu segera mereda. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seolah mengawasi dengan tenang. Ia tidak merasa terancam. Justru ada rasa damai yang perlahan muncul dalam dirinya. Pagi harinya, Adi mencoba melupakan semua kejadian itu. Mungkin ini adalah bagian dari perjanjiannya, pikirnya. Lagi pula, ia merasa hidupnya mulai membaik dan ada kenyamanan dalam kesunyian rumahnya yang dulu terasa kosong. Kini, ada seseorang yang menemaninya. Meskipun ia tidak bisa melihat sosok itu secara nyata, namun lama-kelamaan, ketenangan itu berubah menjadi kegelisahan. Setiap malam, tawa kecil itu terdengar lagi, selalu dari tempat yang berbeda, dan selalu di saat-saat ketika rumah sedang sunyi. Adi mulai terjaga di malam hari, matanya terbuka lebar, menatap ke dalam gelap, mencari sumber suara itu. Tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan samar yang selalu menghilang saat ia mencoba mendekat. Pada suatu malam, ketika Adi hendak tidur, ia mendengar suara berbisik, lembut tetapi jelas di telinganya. Selamanya, suara itu berbisik pelan, seperti hembusan angin. Adi tersentak, matanya terbuka lebar. Ia duduk tegak di tempat tidur, dadanya berdegup kencang. Namun, saat ia mencari sumber suara itu, kamar kosong, hanya ada dirinya dan bau melati yang semakin menusuk hidung. Mungkin ini hanya imajinasiku. Adi berusaha menenangkan diri, tetapi perasaan itu tidak hilang. Ia mulai menyadari kehadiran kuntilanak ini lebih nyata dari yang ia bayangkan. Semakin hari, semakin sering ia merasakan kehadiran perempuan itu di sekitarnya. Setiap kali ia pulang larut malam, ia bisa merasakan sesuatu yang mengawasinya dari jendela, seolah memastikan bahwa ia telah pulang dengan selamat. Dan setiap kali ia merasa takut, tawa lembut itu kembali terdengar, menenangkan sekaligus menyeramkan. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bagian dari hadiah perjanjiannya, bahwa perempuan itu adalah pasangan spiritualnya yang akan selalu setia menemaninya seperti yang ia inginkan. Akan tetapi, jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh, rasa takut yang tidak ia ungkapkan. Bagaimana jika suatu hari nanti, ia ingin bebas dari perjanjian ini? Bagaimana jika suatu hari, ia ingin memiliki kehidupan yang normal? Tapi,
Ia segera menghapus pikiran itu. Ia sudah terikat, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa menarik kembali perjanjiannya. Setelah beberapa waktu menjalani kehidupannya dengan perjanjian yang telah dibuat, Adi mulai merasakan perubahan yang mengganggu. Kehidupan sosialnya yang sebelumnya masih normal, kini terasa jauh dan asing. Setiap kali ia bertemu teman-temannya atau mencoba berkenalan dengan perempuan baru, ada rasa dingin yang tiba-tiba muncul, seperti kabut tipis yang menyelimuti hatinya. Pernah suatu malam, saat Adi duduk bersama beberapa temannya di sebuah kafe, ia mulai merasa tidak nyaman. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya saja. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri, seperti ada yang mengawasinya dari jauh, tetapi juga dekat. Rasa dingin itu makin jelas, merayap di kulitnya, membuat tengkuknya terasa berat dan tak nyaman. "Bro, kamu kenapa sih? Kok kelihatan tegang gitu?" tanya salah seorang temannya sambil tersenyum kecil. Adi berusaha tersenyum, mencoba menenangkan diri. "Enggak, cuma lagi kepikiran sesuatu aja," jawabnya singkat. Tetapi dalam hatinya, ia tahu ada yang salah. Ada sesuatu yang mengikutinya, membuatnya merasa diawasi setiap saat. Ia merasakan pandangan tajam yang menusuk dari balik bahunya. Namun ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Malam semakin larut, dan teman-temannya mulai pulang satu persatu. Ketika Adi beranjak keluar, ia melihat seorang perempuan yang duduk sendirian di meja dekat pintu. Perempuan itu tersenyum padanya, dan tanpa sadar, Adi pun menghampirinya, berniat memulai percakapan. "Halo, sendirian ya?" tanya Adi dengan senyum kecil, mencoba berbasa-basi. Perempuan itu balas tersenyum, tampak tertarik. "Iya, lagi nunggu teman, tapi kayaknya dia nggak jadi datang." Obrolan mereka mengalir dengan santai, dan Adi merasa sedikit lebih tenang. Namun, di tengah percakapan mereka, wajah perempuan itu tiba-tiba berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi ketakutan yang mendalam. Matanya membesar, dan ia tampak melihat sesuatu di belakang Adi. Itu, siapa itu di belakangmu?" Suaranya gemetar, nyaris berbisik. Adi mengerutkan dahi, bingung. "Di belakangku? Maksud kamu siapa?" Tanpa menjawab, perempuan itu tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berlari keluar kafe dengan wajah panik, meninggalkan Adi yang masih tercengang. Ia mencoba memanggil perempuan itu, tetapi suara panggilannya hilang di udara malam yang dingin. Semua orang di kafe menatapnya dengan heran, tetapi Adi hanya bisa berdiri diam, bingung. Ia merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan hati-hati ia menoleh ke belakang. Namun, hanya ada bayangan kosong dari dinding kafe yang gelap. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada sosok misterius, tidak ada bayangan aneh. Tetapi, tiba-tiba Adi mencium bau melati yang tajam, menusuk hidungnya. Bau yang sama seperti yang ia cium setiap malam di rumahnya. Hatinya berdegup kencang. Perlahan, ia mulai memahami situasinya. Perempuan itu, istri spiritualnya, sedang mengawasinya, dan ia tidak suka jika Adi mendekati perempuan lain. Dalam perjalanan pulang, pikiran Adi dipenuhi dengan kecemasan. Setiap langkahnya terasa berat, dan bayangan perempuan yang berdiri di belakangnya tadi terus menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan wajah ketakutan perempuan yang ditemuinya di kafe. Perasaan dingin itu tidak hilang. Bahkan ketika ia tiba di rumahnya sendiri, Adi mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan hatinya bahwa ini semua hanya imajinasinya. Tapi bau melati itu tetap ada, melingkupi seluruh rumahnya, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang duduk di pojok ruangan, menatapnya. Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok perempuan berambut panjang itu muncul di pikirannya. Tatapan marah, penuh amarah yang terpendam, seakan mengingatkan Adi bahwa perjanjian itu bukan main-main. Ia mulai menyadari
bahwa perjanjian ini datang dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada yang ia bayangkan. Kuntilanak itu istrinya bukan hanya setia, tetapi juga sangat pencemburu. Beberapa hari kemudian, Adi kembali mencoba bertemu dengan teman-temannya, berharap bisa melupakan semua kejadian itu. Namun, setiap kali ia mendekati perempuan atau bahkan sekadar berbicara dengan mereka, rasa dingin yang sama muncul. Ada getaran menakutkan yang merayap di bawah kulitnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Ia tidak bisa menghindari perasaan bahwa ia terus diawasi. Pada akhirnya, Adi mulai menghindari pertemuan sosial. Ia merasa terisolasi, seolah-olah ia hidup di dunianya sendiri, terpenjara oleh perjanjian yang telah ia buat. Setiap kali ia mencoba mendekati perempuan, bayangan kuntilanak itu muncul, mengingatkannya pada batas-batas yang tidak boleh ia langgar. Di tengah kesendiriannya, Adi merasa ketakutan yang semakin dalam. Kini ia tahu bahwa kuntilanak itu tidak akan membiarkannya hidup normal. Perjanjian yang dulu ia anggap sebagai solusi ternyata berubah menjadi kutukan yang mengikatnya dalam kesepian abadi. Hari-hari Adi kini dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan yang tidak pernah hilang. Setelah perjanjian dengan kuntilanak itu, tidur malamnya tak pernah lagi tenang. Hampir setiap malam, Adi dihantui mimpi-mimpi buruk yang sama. Dalam mimpinya, ia melihat kuntilanak berdiri di ujung tempat tidurnya dengan wajah pucat yang menatapnya tajam. Bibirnya berbisik, meski tanpa suara, seakan mengingatkan Adi pada janji yang telah ia buat. Ia menuntut kesetiaan mutlak hanya untuknya seorang. Saat terbangun, Adi langsung terduduk. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ruangan terasa dingin, meskipun malam di luar terasa hangat. Rasa takut itu terus menggerogoti batinnya. Kini, setiap malam, Adi tidur dengan lampu menyala terang, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan yang selalu datang menyusup. Namun, bahkan dengan lampu menyala, bayangan kuntilanak itu tetap ada di pojok ruangan, seperti siluet yang mengawasi dalam diam. Ketegangan itu semakin parah. Setiap kali Adi berpikir untuk berinteraksi dengan perempuan lain. Suatu hari, ia bahkan hanya sekadar menatap seorang perempuan yang lewat di depannya. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit di lengannya. Ketika ia melihatnya, ada goresan panjang yang muncul begitu saja, seakan-akan ada cakar tak terlihat yang menggaruk kulitnya. Luka itu berdenyut, mengingatkannya bahwa ia sudah terikat dalam perjanjian mengerikan yang tidak bisa ia langgar. Kejadian-kejadian aneh terus menghantui hidupnya. Setiap kali ia mencoba mendekati atau bahkan berpikir tentang perempuan lain, bau busuk yang menusuk hidung muncul begitu saja di sekitarnya. Bau yang mirip dengan bangkai yang membusuk menyesakkan dadanya. Ia mulai merasa bahwa bau itu berasal dari dirinya sendiri. Seakan ada kutukan yang melekat di tubuhnya, membuatnya tak bisa lepas dari jeratan yang ia buat sendiri. Namun, yang paling menakutkan adalah bagaimana kuntilanak itu mulai muncul. Bukan hanya pada malam hari, tetapi juga di siang hari. Saat ia melihat ke cermin, seringkali ia menangkap bayangan sosok perempuan di belakangnya dengan rambut panjang kusut yang tergerai dan mata tajam yang menatapnya dari balik cermin. Setiap kali ia menoleh untuk memastikan sosok itu lenyap, tetapi rasa dingin tetap terasa di ruangan. Suatu hari, saat Adi sedang duduk di ruang tamunya, ia melihat bayangan kuntilanak itu melintas di dinding. Bayangan itu bergerak cepat, menghilang sebelum ia bisa mengidentifikasi jelas. Namun, cukup untuk membuatnya tersentak dan jatuh dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Rasa takut yang selama ini menguasainya kini semakin menjadi. "Kenapa kau terus menggangguku?" bisiknya. Meski ia tahu tidak ada jawaban yang akan datang. Namun, pada malam berikutnya, saat ia mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Aku hanya ingin kau setia." Suara itu lembut, tetapi penuh dengan ancaman yang tidak tersirat. Adi langsung terbangun
Matanya terbelalak dan ia menyadari bahwa ia tidak sendiri di ruangan itu. Kegilaan mulai merasuk dalam pikirannya. Ia merasa bahwa ia tak bisa lari dari teror yang tak berujung ini. Adi mulai takut dengan bayangannya sendiri. Setiap kali ia berjalan di rumah, ia merasa ada yang mengikuti. Bayangan kuntilanak itu muncul di sudut-sudut gelap, di belakang pintu, bahkan di bawah tangga. Dan setiap kali ia melihatnya, bayangan itu semakin dekat, semakin nyata, hingga ia tak bisa membedakan lagi antara kenyataan dan ilusi. Suatu sore, ketika ia sedang berdiri di depan cermin, ia melihat bayangan perempuan itu berdiri di belakangnya. Begitu dekat, hingga ia bisa merasakan nafas dinginnya di tengkuknya. Adi membeku, tidak berani bergerak. Mata mereka bertemu lewat pantulan di cermin, dan untuk pertama kalinya, ia melihat jelas mata kuntilanak itu yang memancarkan kesedihan mendalam, tetapi juga amarah yang mengerikan. Aku milikmu, dan kau milikku. Bisik kuntilanak itu pelan, membuat seluruh tubuh Adi bergetar ketakutan. Adi menutup matanya, berharap bayangan itu akan hilang, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia tinggalkan saat ia bangun. Tetapi saat ia membuka matanya lagi, bayangan itu masih ada di sana, dengan senyum tipis yang menghantui. Keputusasaannya semakin dalam. Adi mulai kehilangan akal, tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan untuk bebas dari jeratan ini. Dalam keputusasaan itu, Adi menyadari satu hal. Ia telah terperangkap dalam ikatan yang tak bisa ia lepaskan. Dan semakin ia mencoba melawan, semakin kuat pengaruh kuntilanak itu dalam hidupnya. Setelah berbulan-bulan hidup dalam teror yang tak pernah usai, Adi merasa bahwa dia sudah tidak tahan lagi. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang selalu sama. Sosok kuntilanak itu berdiri di ujung tempat tidurnya, dengan tatapan tajam dan senyum tipis yang dingin. Bisikan-bisikannya, tuntutan kesetiaannya, semua itu membuat Adi semakin putus asa. Akhirnya, dengan sisa keberanian yang ia miliki, Adi memutuskan untuk menemui dukun yang dulu memperkenalkannya pada perjanjian ini. Dalam benaknya, hanya dukun itu yang mungkin punya jawaban, yang mungkin bisa membantunya keluar dari situasi mengerikan ini. Sesampainya di rumah dukun, Adi langsung masuk tanpa banyak basa-basi. Dukun tua itu duduk di tengah ruangan yang remang, asap dupa mengepul, memenuhi udara dengan aroma pahit yang membuat tenggorokan Adi serasa tercekat. "Mbah, tolong aku. Aku ingin mengakhiri ini. Aku ingin bebas dari dia," pinta Adi. Suaranya gemetar. Dukun itu menatapnya dalam-dalam. Matanya seperti menembus sampai ke jiwa Adi. Ada hening yang panjang sebelum akhirnya dukun itu berkata dengan suara berat, "Kau harus tahu, Adi, perjanjian spiritual seperti ini tidak bisa diputus begitu saja. Ada konsekuensi yang akan kau hadapi jika kau mencoba melawan." Adi menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang semakin menjadi. "Tapi aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku tidak tahan, dukun," katanya, nyaris memohon. Dukun itu mengangguk pelan. Ia tahu bahwa Adi berada di ujung kesabarannya. Kemudian ia berkata dengan suara datar, "Ada dua pilihan, Adi, tapi keduanya tidak mudah." Mendengar kata-kata itu, Adi menelan ludah, menunggu dengan napas tertahan. Pertama, kau bisa memilih untuk hidup dengan teror ini, menerima dia sebagai istrimu dan setia kepadanya. Mungkin dengan berjalannya waktu, dia akan menjadi lebih tenang dan berhenti mengganggumu. Dukun itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi kau tahu, jika kau memilih ini, berarti kau akan hidup dalam bayang-bayangnya selamanya." Pilihan itu membuat Adi merasa muat. Membayangkan hidup dengan hantu yang menghantui tiap langkahnya bukanlah pilihan yang bisa ia terima begitu saja. "Dan pilihan kedua?" tanyanya dengan suara serak. Dukun itu menghela napas panjang, tampak ragu untuk melanjutkan. "Ada ritual yang bisa memutus perjanjianmu dengan dia. Namun, ritual ini memerlukan pengorbanan yang besar." "Pengorbanan? Nyawa?" Adi terkejut, mundur selangkah.
Pengorbanan nyawa, siapa yang harus dikorbankan? Dukun itu menunduk, wajahnya muram. Seseorang yang dekat denganmu, seseorang yang kau sayangi, itulah syaratnya. Karena perjanjian ini sudah mengikat jiwamu. Hanya dengan membayar nyawa lain, kau bisa bebas. Hati Adi terasa hancur mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan itu, mengorbankan seseorang yang ia sayangi demi membebaskan dirinya sendiri? Pilihan itu tampak tidak manusiawi. Namun bayangan hidup dengan teror kuntilanak juga bukan sesuatu yang bisa ia terima. Aku tidak bisa melakukan itu, Mbah, kata Adi. Suaranya hampir tenggelam. Tidak ada yang bisa kuambil nyawanya. Aku tidak sanggup. Dukun itu hanya mengangguk pelan, seperti sudah tahu bahwa Adi akan memilih demikian. Namun, ia menatap Adi sekali lagi dengan wajah serius. Tapi ingat Adi, menolak ritual ini artinya kau harus siap dengan konsekuensinya. Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Semakin kau berusaha lepas, semakin marah dia padamu. Adi keluar dari rumah dukun itu dengan langkah berat. Beban di pundaknya semakin besar. Di sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi rasa takut, penyesalan, dan kebingungan. Malam itu, ketika ia mencoba tidur, suara kuntilanak terdengar di telinganya. Lebih jelas dari sebelumnya. Kau ingin meninggalkanku? Suara itu berbisik, dingin dan menuntut. Setelah semua yang kau janjikan padaku? Adi terdiam, tubuhnya menggigil. Ia tahu bahwa kuntilanak itu tahu semua yang telah ia lakukan, termasuk pertemuannya dengan dukun tadi. Rasa takut semakin menjeratnya, membuat ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Sejak malam itu, kehadiran kuntilanak semakin nyata. Ia bukan hanya sekedar bayangan lagi. Kini, ia hadir di setiap sudut rumah, di setiap bayangan, bahkan di siang hari. Adi tidak lagi bisa merasakan kedamaian sedikit pun. Bahkan, setiap kali ia mencoba untuk makan atau tidur, suara tawa kecil terdengar di dekatnya. Menyeringai mengejek, membuatnya tak bisa merasa tenang. Perjanjian yang dulu ia anggap sebagai jalan pintas, kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Adi sadar, mungkin sudah terlambat baginya untuk menyesal. Kehidupan Adi perlahan menjadi serangkaian malam panjang tanpa tidur. Ia terkurung di dalam rumahnya, dikelilingi oleh bayang-bayang dan bisikan yang terus menghantuinya. Setiap kali ia mencoba untuk keluar atau bertemu seseorang, rasa takut itu kembali membekapnya. Ia merasa selalu diawasi, dibayangi, tak pernah benar-benar sendiri. Tubuh Adi semakin kurus, wajahnya pucat, dan lingkaran hitam menghiasi matanya. Di mata orang di sekitarnya, Adi bukan lagi seperti yang mereka kenal. Teman-temannya mulai menjauh. Tak ada yang memahami apa yang ia alami. Mereka hanya melihat Adi seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan, berbicara pada bayangan dan menatap kosong ke sudut-sudut ruangan, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat. Malam itu, Adi duduk sendirian di kamarnya yang gelap, ditemani cahaya kecil dari lampu yang berkerlap-kerlip, hampir padam. Di depannya ada cermin, dan ia hanya bisa melihat bayangannya yang terlihat lelah dan putus asa. Pikirannya dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan yang mendalam. Ia sadar bahwa perjanjian yang ia buat adalah kesalahan terbesarnya. Tapi sekarang sudah terlambat, tak ada jalan kembali. Tiba-tiba, udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ditarik dari seluruh ruangan. Ada aroma wangi melati yang semakin pekat, menguasai setiap sudut kamar. Adi mengangkat wajahnya down di sermen. Ia melihat sosok yang selama ini menghantuinya. Kuntilanak itu berdiri tepat di belakangnya, dengan senyum dingin dan tatapan penuh tuntutan. Jantung Adi berdegup kencang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Perlahan, kuntilanak itu mendekat, menatapnya dalam-dalam. Jemarinya yang pucat dan dingin menyentuh wajah Adi, membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Mata Adi membelalak, tetapi ia tak bisa berpaling. Tatapan itu mengunci dirinya,
seperti penjara yang tak terlihat. Kamu, milikku, selamanya, bisik kuntilanak itu dengan suara lembut namun menyeramkan, seolah janji yang tak terhindarkan. Suara itu, tawa kecil yang selalu menghantuinya, kini terdengar lebih jelas. Manuyat Hoti. Adi tahu bahwa tak ada lagi jalan keluar. Ia adalah miliknya sepenuhnya, terperangkap dalam janji yang tak mungkin ia batalkan. Di tengah ketakutan dan penyesalan yang semakin menguasai, Adi menutup matanya, menyerah pada nasibnya.